Semua orang pengen masuk surga. Masalahnya, masuk enggak? Masuk atau tidak? Nah, kesempatan itu cuma ada saat ini. Saat kita ada di dunia dan waktu itu sangat singkat. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu ya. Ibu atau mbak? Mbak atau ibu? Yakin? Kira-kira matinya kapan? Kok jadi diem? Mohon maaf ya, yang sudah menikah coba angkat tangan. Jangan malu-malu, ini Ramadan, jangan dusta. Yang sudah menikah coba angkat tangan. Iya, mohon maaf, pilih mana? Cepat jadi janda atau suaminya yang jadi duda? Yang di sana jangan komentar. Yang mana? Gak mau milih. Berarti Anda mencintai suami Anda. Karena ada istri-istri yang bilang begini, Ustadz, ya, nanti kalau suami saya meninggal apa yang harus saya lakukan? Masya Allah, yang dia pikirin suaminya meninggal duluan. Ada enggak yang model begitu? Mungkin ada yang pernah ngomong ke suaminya ya, sayang, nanti kalau kamu meninggal gimana nasibku? Pernah enggak ngomong seperti itu? Enggak? Ya, belum. Mudah-mudahan enggak ngomong yang kayak gitu ya. Kalau udah ngomong ya enggak apa-apa. Mungkin dia prasangka baik. Sayang, kamu berangkat duluan. Siapkan semua di alam barzah. Nanti kalau udah beres aku nyusul. Kalau udah beres aku nyusul. Saya mau nanya, kira-kira kapan Anda meninggal? Ini ilmiah ya, ilmiah, bukan kira-kira dalam arti gak ilmiah, bukan ngomong kosong. Jawabannya ada pada Nabi Muhammad SAW, pada Rasulullah. Umur umatku 60 sampai 70 tahun, betul? 60 sampai 70 tahun. Coba yang di sini umurnya 43 tahun ke atas angkat tangan. Yang sana juga 43 tahun ke atas, mas-mas. Cuman saya. Ayo, mas-mas. Yang umurnya 40 tahun ke atas angkat tangan. Mbak-mbak juga. 40 tahun ke bawah angkat tangan. Ternyata aku udah tua. Oke. Pertanyaan saya, 20 tahun itu cepat atau lambat? 20 tahun cepat atau lambat? Cepat. Jadi kalau umur kita sekarang 40, wafat itu menurut Nabi 60 sampai 70, berarti kapan matinya? Cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Cepat. Sebentar lagi akan mati. Oke? Jelas semuanya? Kita perlu ngobrol ini, nggak usah kok. Ingat mati itu bukan kemudian mati. Gak perlu, lebay. Ya, ingat mati itu bukan kamu siapkan kain kafan. Itu orang yang jual kain kafan tiap hari juga jualan kain kafan dia. Ingat mati bukan seperti itu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas adalah orang yang melihat dirinya, menundukkan hawa nafsunya, kemudian beramal untuk setelah kematian. Itu yang namanya orang ingat mati. Ingat mati itu sadar kalau hidup adalah untuk bekal mati. Sebentar lagi mati, pilihannya ada dua, dikubur disiksa atau dikubur bahagia. Betul begitu kan? Dikubur disiksa atau dikubur bahagia. Gak ada yang namanya orang pengen dikubur disiksa. Maling pengen bahagia, koruptor pengen bahagia, orang zalim pengen bahagia, pembunuh pengen bahagia. Kalau nggak percaya, misal ada perampok, kemudian lagi berhadapan sama kita nanya sama perampok, mas, kamu pengen masuk surga atau neraka? Jawabannya apa? Kata perampoknya, kurang ajar, gini-gini juga mau masuk surga.
Gini-gini saya juga mau masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Masalahnya, masuk enggak? Masuk atau tidak? Nah, kesempatan itu cuma ada saat ini. Saat kita ada di dunia dan waktu itu sangat singkat. Lah gimana caranya nanti sakaratul maut selamat, dikubur selamat? Jawabannya ta'arruf ilallah firraha. Mumpung kamu sehat, mumpung kamu senang, mumpung kamu punya sesuatu, kekuasaan, kekayaan, ilmu, apapun yang Allah titipkan sama kamu, firraha, jadikan itu alat untuk kenalan sama Allah. Ya Allah, ini ya Allah nasi bungkus dari saya ya Allah. Ya Allah yang punya nasi bungkus ini ya. Makanya kalau saya di pondok dulu diajarin begini. Biasanya kalau Ramadan kan ada bagi takjil tuh ya, bagi takjil. Biasanya kan panitia paling banyak pahalanya ya, bisa ngasih makan orang banyak. Pertanyaannya, yang dapat nasi bungkus ini bisa nggak dapat pahala ini? Diajarin di pondok bisa. Gimana caranya? Tukar-tukaran sama yang di sampingnya. Itu diajarin gitu. Jadi udah dibagi semua, terus diinstruksikan. Yo yang udah pegang nasi bungkus, tukar ke temennya, niat sodakoh ngasih makan yang di sampingnya. Ya itu kalau nasibnya kalau ada yang kemudian agak rakus, dikasih nggak ditukarin lah itu repot itu. Dikasih nggak ditukarin. Biasanya begitu, minumannya, snacknya, takjilnya, nasinya tukarkan. Itu bagian contoh apa yang dimiliki di waktu lapang dibagi. Ini alat untuk kenalan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya ilmu dibagi. Teman-teman Hijrah Fest saat ini yang kita duduk di dalamnya ini ya. Apa yang dipunyain? Kameramen punya ilmu dia syuting. Sound system punya ilmu ngatur sound. Iya, desain punya ilmu untuk mendesain semua ini. Yang bagian perizinan punya ilmu perizinan. Bagian parkir punya ilmu parkir. Bagian keamanan punya ilmu keamanan. Bagian duit dia keluarkan duitnya. Semua kerjasama. Ta'arruf ilallah firraha. Waktu sehat punya apapun itu, nilainya seberapapun, dia gunakan untuk kenalan sama Allah. Allah tidak akan pernah melupakanmu. Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah salah ingat. Gak mungkin. Maka begitu orang tersebut mengalami syiddah, susah, berat, Masya Allah, Allah kenal dia, ditolong sama Allah. Kisahnya banyak. Ustaz Arifin Ilham ini kan baru, masih seger. Semua kan baca kisahnya ya. Gimana orang sakit seperti itu masih ibadahnya kenceng, zikirnya kenceng, yang diingat Allah. Kadang kita tuh lagi nggak enak badan sedikit, istri diingatkan sama suami, dek sholat dek, nanti, dek ayo dek sholat dek, oh udah lagi nggak enak badan nanti udah, marah, diingatkan baik marah, kenapa? Badannya buat dia jadi emosi. Kenapa seperti itu? Waktu sehatnya nggak dibuat kenalan sama Allah. Makanya saya ditanya sama orang, Habib, Ustadz, kenapa saya udah sholat duha rajin tetap miskin? Kenapa saya udah ibadah banyak masalah nggak kunjung berhenti? Jawaban saya sederhana, waktu kamu punya duit duhamu nggak rajin. Waktu kamu itu sehat ibadahmu nggak rajin. Judulnya kamu baru jadi ahli zikir, baru jadi ahli ibadah. Beda dengan orang yang memang hidupnya beribadah. Kalau orang hidupnya beribadah kena susah, langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh Bib, itu banyak loh Bib, orang ahli ibadah tapi tetap miskin. Iya, tetap miskin tapi nggak seperti kamu. Dia miskin tapi syukur, dia miskin tapi bahagia, dia miskin tapi menikmati hidupnya. Banyak loh Bib, itu orang ahli ibadah, ujiannya nggak berhenti-berhenti. Iya, ujiannya nggak berhenti-berhenti. Nabi pun ujiannya nggak berhenti, Nabi Muhammad SAW. Ujiannya nggak berhenti. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi SAW itu meninggal dunia di antara satu sebab zahirnya adalah racun yang pernah diberikan kepada beliau. Sisa racun itu beraksi di akhir umur. Hikmatullah agar Nabi dapat julukan syuhada, meninggal sebagai orang yang gugur sebagai syahid. Menghadapi ujian dan ujian. Tapi bedanya di sini, orang yang dikenal Allah diuji apapun kenal Allah sehingga tenang, nyaman, nggak lebay, nggak bingung, nggak resah, nggak gelisah, nyantainya luar biasa.
ini yang harus kita cari dalam hidup ini. Gimana caranya hati kita bisa tenang seperti itu? Jawabannya, kenalan sama Allah, biar dikenal sama Allah. Oke, cuman tinggal 26 menit.